Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan user interface dari Adobe Illustrator. Nah, untuk aplikasinya sendiri kamu bisa cari ya, bisa download sendiri. Oke, lalu ini tampilan dari Adobe Illustrator dan ikonnya untuk Illustrator tuh tulisannya tuh AI seperti ini ya. Biasanya dia berwarna orange. Nah, yang kamu lihat sekarang adalah tampilan, welcoming screen-nya atau tampilan pertamanya dari Illustrator. Yang sebelah kiri ada create new, ya ini untuk membuat file baru, terus di bawahnya ada open. Open itu artinya untuk membuka file, yang ingin kamu buka. Nah lalu, di sebelah kanan bawah ada namanya recent. Recent ini adalah, file-file yang sebelumnya sudah kita pernah buat. Ya, sudah pernah kita buat. Nah, biasanya dia ada di sini. Dan ini yang terakhir kita buka, oke. Nah, terus di sebelah atasnya ini adalah create a new file. Ini untuk membuat file yang ingin kita buat. Misalkan ceritanya kamu mau membuat thumbnail untuk YouTube, berarti ukurannya udah ada di sini nih, HDV atau HDTV 1080. Atau misalkan mau bikin Instastory untuk iPhone 10, ya berarti ini ukurannya. Nah, kalau untuk A4 berarti ini ukurannya. Tapi kalau misalkan ukurannya, nggak ada di sini, ya kita tinggal klik custom size atau create new aja. Coba kita klik custom size. Nah, nanti di sini kita akan, di tampilan ini new document, kita akan membuat dokumen baru, ya. Jadi ukurannya terserah kamu. Misalkan saya mau memposting buat, feed di Instagram. Feed di Instagram itu 1080 atau 1080 pixel ya, karena dia kan square atau kotak, maka 1080 kali 1080. Lalu di sini ada artboard. Artboard itu kalau di buku gambar dia ada berapa lembar gitu ya. Jadi artboardnya kita bikin satu aja karena nanti bisa bisa kita tambah. Lalu di sini ada blade. Blade itu sama dengan margin atau batas. Lalu di bawahnya lagi ada advanced option ya. Di sini ada color mode, ada raster, ada preview. Nah, color mode ini kemarin yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa color mode itu biasanya ada dua, RGB dan CMYK. Nah, karena ini untuk Instagram berarti dia pakai RGB karena dia digital kan, karena dia tidak dicetak. Tapi kalau misalkan nanti dicetak itu pakainya nanti CMYK. Nah, sekarang saya pilih RGB lalu klik create. Oke. Nah, ini tampilan selanjutnya ketika kita akan melakukan suatu project. Jadi ini tampilannya. Kalau misalkan saya klik, rumah ini atau home ini akan kembali lagi ke tampilan yang tadi, ya, ke tampilan yang welcome screen. Nah, kalau misalnya balik lagi tinggal klik ini aja, ya. Lalu, yang paling atas ini ada menu file, ya. Menu file ini berfungsi supaya, eee, tergantung dari menunya sendiri. Kayak misalkan file, file itu biasanya untuk membuat file baru, untuk membuka file baru, ya, sorry, membuka file yang sudah pernah kita kerjakan, maksudnya untuk meng-close project kita untuk save gitu kan, untuk ekspor, ya untuk rubah jadi JPG, PNG gitu kan. Nah, ini ada di ekspor. Untuk menyimpan kita ada di save ya. Lalu ada edit, edit itu biasanya copy paste, terus apalagi ya, di sini ada cut, ya terus di sini find and replace ya, dan masih banyak lagi. Lalu ada objek, ya jadi kalau ada objek misalkan kita mau menggroup objek misalkan ada di sini ya. Lalu ada type, type ini untuk tulisan, ya misalkan font-nya apa, size-nya berapa gitu kan. Nah, ya, tuh. Oke, ini font-fontnya, pilihan font-nya. Terus ada select, select ini misalkan eh, untuk memilih objek, ya, karena select dia pasti untuk memilih objek. Tuh, terus di sini ada effect, effect itu untuk memberikan efek gitu, misalkan efek 3D ya kita pakai efek 3D. Tapi kalau 3D ya usahakan si komputernya juga kemampuannya maksimal gitu. Lalu di sini ada view, misalkan kita mau menampilkan ruler ya, ruler gitu ada di view nih, ini rulernya muncul. Oke, terus misalkan kamu mau pakai apa lagi ya, namanya itu guide ya, atau oh sorry grid misalkan. Nih grid. Ya ini grid biar kelihatan ada kotak-kotak.
itu kan ini bisa dihilangin lagi. Nah, hide grid. Nah, misalkan kalau ini tadi apa? Rule guide ya. Apa namanya tadi ya? Nah, ini guide ya namanya guide. Kalau tadi grid ini guides kan. Ini untuk patokan kita. Oke. Lalu selanjutnya di bawah ini ada property ya. Tapi sebelum ke property saya ke sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri ini ada toolbox ya atau tools. Ini digunakan untuk membuat objek. Misalkan kita mau bikin garis menggunakan pen tool ya. Nih, akan saya bikin garis pakai pen tool. Oke, terus nah di atasnya nanti akan ada settingan ya. Di atasnya ini akan ada settingan. Settingannya mau kayak gimana? Ya, tapi si properti ini sesuai dengan objek yang kita buat. Ya, misalkan jangan pen lah ya. Misalkan kita bikin lingkaran, oke. Misalkan kita bikin lingkaran nih, ya. Lingkaran. Nah, di atasnya ini pasti akan berbeda dengan ketika kita tidak memilih apa-apa. Ketika kita klik, ya, ketika kita klik nanti ini akan berubah. Misalkan ya, di sini opacity, terus ini garis gitu kan. Karena kebetulan saya belum memberikan warna, nanti saya berikan warna ya. Nah, misalkan ini posisi aja nih yang kelihatan, posisi. Nah, biar di tengah misalkan. Nah, kamu bisa melakukan di properti ini. Nah, di sini juga bisa kita memberikan warna. Oh, warna dan ini memberikan stroke. Stroke itu garis pinggir. Misalkan saya warnanya apa tadi ini? Coklat ya. Nah, stroke-nya biar kelihatan saya perbesar. Tuh, stroke-nya biar kelihatan warna kuning lah ya. Nah, ini berubah. Nah, ini terus garisnya, garisnya berbeda dengan yang tadi. Nah, misalkan pakainya ini, maka garisnya juga berubah. Coba kita zoom, tuh garisnya, ya. Jadi properti properti ini disesuaikan dengan eh, menu yang kita pilih ya, tools yang kita pilih. Jadi kalau misalkan saya kliknya pen tool, nanti ini akan berubah. Tapi karena ini saya lagi memilih lingkaran, maka tampilannya akan tetap seperti ini. Oke. Nah, misalkan ya teks gitu kan, teks. Nah, tampilannya juga akan berbeda atasnya ya. Di sini ada paragraf, di sini ada nama teksnya dan segala macamnya ya. Terus tengah-tengah ini, oh ya, tengah ini namanya adalah, nah, tengah-tengah ini namanya adalah artboard. Nih, artboard di sini atau kita pencet Shift O ya. Jadi kita bisa menambahkan artboard. Ya, misalkan kita bikin aja artboard di sini. Nih, tuh. Ya, atau kita mau merubah artboard ini ukurannya, misalkan tadi kan ini 1080 mau dirubah jadi 2000 misalkan. Ya. Nah, ini jadi nanti dia berubah. Ya, atau misalkan kita mau duplikat artboard gitu kan. Ya, tinggal kita duplikat, bisa digeser nih pakai Alt. Nah, jadi nanti kita menduplikat artboard. Nah, untuk namanya ada di atas, misalkan ini artboard 2 misalkan. Yang 2 deh berarti 3 karena 2 udah ada di sana ya. Nah, dan juga ini susunannya udah ada. Ini yang ketiga, nomor ketiga, ya. Ini nomor kedua, ya. Ini nggak ada namanya. Ini artboard pertama. Oke. Lalu di sebelah kanan ini ada namanya palet. Ya, palet ini salah satunya misalkan nih, ini ada namanya layer. Ya, saya aktif di artboard 2 ya. Saya undo dulu. Nah, ini kan sudah ada satu objek lingkaran. Nah, saya sekarang mau tambahkan satu objek lagi. Misalkan saya tambahkan objeknya yang kotak. Oke, dengan warna yang berbeda. Misal warnanya coklat dengan merah. Jangan merah dong. Kuning. Jangan. Hijau. Jangan. Ya. Nah, salah satu fungsi dari layer ini supaya ketahuan gitu nih. Misalkan yang warna biru ini, ya, biru ini artinya dia yang terpilih.
ya. Nih, itu kalau saya klik birunya yang rectangle atau kotak, maka dia yang terpilih. Kalau misalkan saya klik yang ellipse, ya dan di sini warna birunya berpindah, maka yang ellipse yang aktif. Nah, ini juga punya fungsi untuk memindahkan dari atas ke bawah, gitu ya. Ya, misalkan si lingkarannya mau di atas, berarti lingkarannya geser harus di atas si kotak tersebut, gitu. Ya, ini salah satu fungsi dari palet. Terus selanjutnya misalkan nih ada namanya align, ya. Align ini supaya ini kita blok dulu, blok dua-duanya supaya dia center di tengah-tengah. Nah, ini tergantung dari kita memilih mana nih. Misalkan kalau misalkan objek ini ya saya align to-nya tuh artboard, berarti patokannya itu artboard yang warna putih ini. Jadi kalau misalkan saya klik center, dia akan di tengah-tengah sesuai dengan artboard-nya. Nah, terus misalkan saya center juga yang vertikalnya, dia akan di tengah-tengah dengan artboard-nya ini. Nah, sekarang kita coba ganti si artboard ini menjadi align to selection, ya. Kita coba nih. Nah, jadi nanti dia akan mengikuti dari objeknya. Kita coba di sini nih. Kalau dia nanti karena ininya itu align to selection yang terseleksi, maka dia akan mengikuti objek ini, ya. Dia akan mengikuti objek ini. Tapi kalau misalkan dia pakai artboard, maka dia akan di tengah-tengah artboard dan di tengah-tengah artboard. Gitu. Itu salah satunya, ya. Di sini banyak palet, misalkan pathfinder untuk misalkan menggabungkan, ini objeknya jadi bergabung, ya. Ini tergantung dari palet yang kamu pilih. Nah, palet standar yang harus kita tahu yaitu adalah properti. Properti ini digunakan untuk merubah warna, ya. Merubah warna, terus merubah stroke. Stroke itu garis pinggir yang tadi saya bilang. Ya, misalnya ukurannya mau berapa, mau besar. Itu misalkan terus opacity, ya, opacity transparansi. Nah, ini basicnya, ya. Terus tadi contoh saya bilang ada efek, ya. Coba efek, ada shadow nggak ya? Stylize, drop shadow, misalkan. Nih, kita preview. Nah, preview tuh. Kelihatan nggak? Oh, bayangannya muncul. Misalkan saya rubah, tuh geser dia, ya. Kalau X, dia gesernya ke horizontal, ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau misalkan Y itu ke atas ke bawah. Misalkan saya ini tambahin. Ya, dia bisa ke atas atau ke bawah. Nah, pastikan ketika ada efek ini tuh, apa ya? Pastikan kalau ada efek ini, memorinya lumayan gitu, karena memang itu lumayan berat itu. Nih, akhirnya ada drop shadow-nya, ya, gitu. Lalu selanjutnya kalau misalkan ini udah selesai, kita bisa file, terus save as, ya. Kita save as, misalkan saya simpannya di apa ya? Biasanya saya masukinnya ke sini. 109 TKJ, sorry, materi aja. Nah, misalkan pertemuan 13, karena sekarang pertemuan 13 kan. Di sini misalkan kita kasih nama latihan. Nah, perlu dipahami bahwa ketika save ini, si objek-objek di sini masih kita bisa edit. Makanya yang pertama, supaya kita aman itu kita lakukan namanya save dulu, ya. Dan nge-save itu nanti kalau artboard-nya banyak ya, dia akan ter-save juga semuanya, ya. Ini namanya latihan, save. Nah, misalkan kalau udah selesai nih, ya. Kalau udah selesai, nah, kamu mau jadi JPG atau misalkan kamu mau buka di handphone gitu misalkan. Kamu tinggal klik file, terus nanti di sana ada export, terus export as. Ya, export as kita di folder yang sama biar gampang. Lalu save as type-nya kamu mau pakai apa? Misalkan kamu mau JPG, nih ada JPG. Kamu mau PNG, silahkan pilih PNG gitu kan. Mau TIFF, silahkan pilih TIFF. Misalkan saya sekarang maunya JPG, berarti klik JPG. Lalu di sini use artboard, berarti nanti akan tersave-nya itu sekotak ini. Karena ini artboard-nya, ya, nanti akan sekotak ini. Gitu. Nah, klik use artboard-nya, pilih artboard berapa aja, karena kita ada satu, jadi saya klik all aja. Oke. Klik export.
Nah, lalu pilih kualitasnya mau maksimum atau gimana, resolusinya berapa, tapi biasanya saya nggak merubah, yang saya rubah biasanya, ini nih, kualitas. Kualitasnya mau yang, low atau mau yang maksimal, ini tinggal kamu pilih. Lalu color mode-nya karena kita untuk digital tadi saya bilang bahwa ini kita jadikan RGB dan si JPG itu kan memang RGB gitu ya, RGB. Jadi ya udah kita RGB aja. Kecuali misalkan PDF, kamu CMYK boleh karena untuk cetakan misalkan ya, klik oke. Nah, sekarang kita lihat foldernya. Nah, kita lihat foldernya. Nah, kita lihat foldernya di yang tadi di materi, terus di 10 TKJ. Nah, di sini ada pertemuan ke-13. Nih, ini hasilnya ya. Ini hasilnya yang kita coba tadi. Oke. Nah, oke itu dasar-dasarnya. Oke, mudah-mudahan yang punya laptop boleh dicoba, mudah-mudahan paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.